Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya. Ini sebenarnya buat mengingatkan diri saya sendiri juga gitu ya. Yaitu bagaimana cara menghitung akar kuadrat gitu ya. Baik itu yang bentuknya kuadrat sempurna bilangannya maupun yang bentuknya emang bentuk akar murni gitu ya. Nah, di sini menghitungnya tanpa menggunakan alat bantu. Alat bantu di sini maksudnya apa? Akal kalkulator gitu ya. Oke, saya langsung aja ke contohnya. Misalkan kita mau menghitung akar 32 itu berapa sih gitu ya. Sampai 3 digit deh biar nggak terlalu kebanyakan gitu ya. Nanti coba kita bandingkan dengan hasil dari yang didapat dengan kalkulator. Nah, caranya ya. Kalau kita temukan di sini angkanya udah puluhan ya, yang dalam akarnya udah puluhan, ya kita cari ya, cari bilangan ya, bilangan kuadrat sempurna yang mendekati 32. Nah, di sini kan 32 itu di antara 25 sama 36 ya, kuadrat sempurnanya ada. Jadi berarti kita kurangkan si 32 ini dengan 25 berarti ya, karena dia harus dikurangi dengan yang lebih kecil dari si 32. Maka kita pilihnya yang 5 kali 5. Ini kuadrat sempurnanya kan si 25 ini ya. Gitu. Ya, jadi yang lebih kecil. Ya, yang lebih kecil dan yang terdekat. Yaitu 25 yang didapat dari apa? 5 kali 5. Jadi kalau kita kurangkan, ini selisihnya berapa? Selisihnya yaitu 7. Nah, setelah kita kurangkan, ini kan 7 ini artinya dia belum berhenti ya, belum selesai prosesnya. Nanti si 5 ini, yang 5 kali 5 ini, kita jadikan hasilnya. Jadi nanti sekitar 5 ya, 5 sekian lah gitu ya, akar 32 itu. Nah, kemudian untuk mencari angka di belakang komanya, kita kalikan nih si 7 ini, sisanya ini dengan 100 ya, dengan ratusan. Kita kalikan dengan 100, maka 7 dikali 100 700 ya. Nah, ketika kita kalikan dengan 100, nanti akan muncul koma di sini ya. Munculkan koma. Artinya kita akan mencari bilangan desimalnya di sini. Nah, berikutnya untuk mendapatkan pengurangnya ya, pengurang dari 700 ini, skemanya adalah kita kalikan dulu ya, bilangan yang kita dapat tadi 5 ini kita kalikan dengan 2. Ya. Ini 2 ini udah ketentuannya ya. Jadi nanti selalu kita kalikan 2 gitu ya. Coba 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, si 10 ini kemudian kita susun seperti ini. Jadi 10 dipasangkan dengan suatu bilangan apa? Jadi nanti ini bilangan ratusan ya. Dikali dengan bilangan yang sama dengan satuannya ini. Sehingga dia akan mendekati 700 hasilnya. Ya, akan mendekati 700. Jadi ini kan seperti 10 ini 10 ditambah satu bilangan kan berarti jadi ratusan ya. Ratusan dikali satuan, hasilnya harus mendekati 700 ya. Mendekati 700. Nah, ini kan kita bisa coba-coba ya. Kalau misalkan kita ambil 7 misalkan nih. Ini 7 berarti kan yang di belakangnya juga 7. 7 dikali 107 kan udah pasti lebih ya. Jadi jangan dipilih 7, maka kemungkinan ini 6 gitu ya. Jadi yang paling mendekati adalah ketika kita ganti angka yang dikosongkan ini dengan angka 6. Ingat ya, ini harus sama. Nah, jadi gini. Jadi nanti 106 dikali 6 kan 636 nih. Nah, ini kemudian kita kurangkan gitu ya. Jadi untuk mencari pengurangnya ini caranya skemanya kayak gini. Nanti kita coba ulang lagi ya. 636 kalau kita kurangkan coba hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 64. Nah, coba cek 64 ini kan udah kecil dari ini ya. Jadi udah betul. Udah. Nah, si angka 6 ini adalah angka pertama di belakang koma nih. Jadi kita bisa tulis di sini. Jadi si 6-nya ini ya yang kita tulis di atas. Jelas? Oke. Coba kita cari lagi digit yang di berikutnya ya. Dengan cara gimana? Ya kita kalikan 100 lagi ya. Kalau udah di belakang koma, itu kita kalikannya dengan 100 terus gitu ya.
kali 100 dapatnya 6.400. Nah, ini kan 56 nih. 56 kali 2. 56 dikali 2 dapatnya 112. Ya kan? 56. Ini komanya dihilangin ya. Komanya dihilangin. Jadi berikutnya kita cari bilangan yang mengurangi si 6.400. Caranya yaitu 56 dikali 2. Dapatnya 112. Nah, dengan formula yang sama dengan yang tadi yang di atas ini ya, formatnya sama. Jadi kita 112 ini tambahin satu bilangan dikali dengan bilangan yang sama gitu ya, dengan yang tadi tambahin. Nah, kira-kira ini berapa nih? Kalau 6 kayaknya kebanyakan ya. Jadi 6 dikali 1000 kan pasti udah 6 ribuan ya. Dikali 100 600, jadi pasti lebih dari 6.400. Maka kemungkinan ini 5 yang paling mendekati dengan 6.400. Jadi kalau kita ganti 5, oh benar, ternyata dapatnya berapa? 5.625. Coba kita kurangi. Kita kurangi, sisanya tinggal 775. Nah, ini yang 5 ini jadikan hasil akarnya 5,65 gitu. Sudah ketemu polanya? Kebayang ya polanya kayak gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari digit yang berikutnya, kita misalkan masih penasaran nih satu digit berikutnya apa sih gitu ya. Ya, kita kalikan dulu 100 ini ya. 775 kali 100 dapatnya seperti ini. Nah, kemudian 565 ini semuanya ya tanpa koma. 565 kali 2 dapatnya 1130. Nah, ini disusun lagi kayak tadi ya, 1130 kasih satu bilangan di sini yang sama ya. Nah, ini kalau kita kalikan, kalau 7 kebanyakan ya, 700 ini 700 lebih. Nah, ini berarti kita kalikannya dengan, kita coba dengan 6. Jadi ini kalau kita kalikan dengan 6 dapatnya segini, 67836. Kalau kita kurangi dapatnya 9 ribuan. Ya. Nah, hasil 6 ini kita naikin lagi gitu. Nah, seperti itu terus ya. Ini proses ini terus berjalan, dan yang seperti kita ketahui ya bahwa bentuk akar ya, yang namanya bentuk akar itu adalah bilangan irasional ya. Jadi dia nggak akan ada berhentinya nih si angka di belakang komanya. Makanya ini pasti ada, nggak mungkin ada sisanya nih. Ya nggak mungkin sampai 0. Jadi ini terus gitu ya. Jadi kalau kita mau stop aja sampai sini ya tinggal tambahin aja titik-titik di atasnya. Seperti itu. Nah, itu gambaran untuk mencari akar ya, akar dari suatu bilangan yang bukan kuadrat sempurna. Kalau untuk kuadrat sempurna bisa nggak? Ya bisa aja ya sih gitu ya. Jadi kalian bisa coba juga misalkan untuk mencari akar yang lebih dari 100 atau ribuan gitu, bisa dicoba dengan cara ini. Kalau kita bandingkan dengan hasil kalkulator itu dapatnya sama ya, karena emang perhitungannya seperti itu. Jadi akar 32 itu 565. Loh, ini udah sama. Nanti 8, 5, 4, 2 dan seterusnya. Ini kalau diterusin juga pasti akan mendapatkan bilangan yang sama. Jelas? Oke, sekarang kita coba cek contoh yang lain. Ini kan contohnya bilangan bulat nih. Coba kita ke bilangan desimal ya. Contoh yang terakhir bilangan desimal. Ini ada 102,4, akar 102,4. Ya. Nah, ini caranya sama. Cuman ingat ya, kita bagi apa tadi? Untuk yang bilangannya lebih dari puluhan, misalkan ratusan dan seterusnya, itu kita bagi 2 ya. Per 2 digit gitu ya, per 2 digit. Karena ya kita tahu kan hasil kuadrat sempurna itu dari 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Oke. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya gitu maksudnya ya. Makanya di sini 2 digit. Jadi kita bagi menjadi 2 digit. Nah, yang pertama kita akan hilangkan si angka satunya dulu ya. Maka kuadrat sempurna yang bisa menghilangkan si 1 ini, yang dekat dengan 1 adalah ya 1 ya. Ya kan? Ini kuadrat sempurnanya. Maka kalau kita kurangkan hasilnya ya ini apa sih, 0 tinggal 2,4. Ini 1. Gitu ya. Nah, berikutnya nggak mungkin dong setelah 1 di sini koma.
karena kalau koma ya, kalau koma pasti kan jadinya satu kuadrat kan nggak mungkin jadi 100. Jadi ini komanya masih belum muncul nih di sini nih ya. Satu ini pasti ada bilangan lain di sini, kita nggak tahu berapa, makanya di sini kita pakai skema yang tadi ya. Ini kan hasilnya 1 nih, jadi yang ini jangan dulu dikalikan dengan 100 ya, si 2,4. Kalau di sini kira-kira secara logika belum muncul koma, berarti si ini jangan dikalikan dengan 100 dulu ya. Kita cari dulu pengurang untuk 2,4. Caranya gimana ya tadi ya? 1 kita kalikan dengan 2. Nah, 2 itu ini udah ketentuannya ya. Jadi selalu kalikan 2 untuk mencari pengurang ini. 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau kita susun kayak tadi ya, 2 ditambahin bilangan apa dikali bilangan yang dekat dengan 2,4 ini kan berarti 20-an sekian ya. 20 berapa dikali dengan berapa supaya dekat dengan 2,4. Ya paling logis ya 0 ya. Jadi 20 dikali 0. 20 kali 0 berapa? Ya 0 kan? Ya kan? Jadi harus lebih kecil dari yang atasnya gitu ya. Maka kalau kita kurangi, ini hasilnya adalah masih 2,4. Nah, tapi di sini kan 0 ini kan pasti jadi naik ke sini ya. Nah, ini jadi 10 kan. 10 kuadrat udah 100 ya, bener ya, udah sedekat ini kan 102 kan, gitu, jelas ya. Nah, maka untuk langkah berikutnya ya ini untuk ini kan pasti koma nih di sini kan, jadi kita kalikan dengan 100 aja nih, kalikan 100 jadinya 240, ini munculkan koma. Berikutnya ya sama ya, 10 ini kan hasilnya 10 nih, 10 kali 2, 10 kali 2 sama dengan 20. Kita susun lagi 20 pasangin dengan bilangan apa dikali bilangan apa yang dekat dengan 240. Kalau 2 ini misalkan 2 ini 2, berarti kan 2 kali 200 aja udah 400, sudah kelebihan ya. Maka kemungkinan ini 1 gitu ya. Jadi 201 dikali 1 sama dengan 201 ya. Kita kurangi, dapatnya 39. Nah, 1 ini simpan lagi ke atas, seret gitu. Udah ya, ketangkap polanya yang mudah-mudahan ya. Berikutnya untuk mencari bilangan yang berikutnya tinggal kalikan 100 lagi. 39 kali 100 dapatnya 3900. Ya kan? Nah, si 101 kita gunakan untuk mencari pengurang dari 3900. 101 kali 2 202. Jadi 202 tambahin bilangan apa dikali apa? Yaitu kalau 3900 ya berarti 2 kemungkinan ya. Kalau 2 udah 4000 kan? Ini kan jadi 2000-an nih. Dikali 2 dari 2000 jadi tetap 1 kayaknya. Nah, tetap 1 ya. 2021 kali 1 sama dengan 2021. Kalau kita kurangi dapatnya 1879. Gitu. Jadi 1 ini jangan lupa naikin lagi ke atas, thread. Gitu ya. Nah, terakhir karena kita pengennya 3 digit aja ya. Ini kalikan dengan 100 lagi dapatnya ini. Berarti ini berapa? 1011. 1011 kita kali 2 dapatnya 2022. 2022 tambahin bilangan 1 di atasnya, di belakangnya ini belakang bilangan juga sama. Yang paling mendekati yaitu ketika si bilangan ini kita ganti dengan angka 9. Jadi 20.229 dikali 9 itu dapatnya segini. Ya, mendekati ini. Kalau kita kurangkan dapatnya 5.839. Nah, 9 ini berarti kita bisa naikkan ke atas. Nah, ini kan masih terus nih, ya kan? Gak akan ada ujungnya, jadi kita stop sampai sini. Maka di sini kita tambahin titik-titik. Nah, seperti itu ya. Ini proses untuk mencari akar tanpa menggunakan kalkulator. Kalau hasil kalkulatornya seperti apa ya? Seperti ini ya. Jadi 10,119 sama ya. 2885. Ini kalau dilanjutkan pasti dapat 2885. Nah, seperti itu ya, itu mencari akar ya tanpa menggunakan alat bantu. Jadi kita bisa gunakan cara ini untuk mencari akar-akar yang kurang familiar dengan atau yang jarang kita pakai ya. Bentuk akar atau akar kuadrat sempurna cuman ratusan atau ribuan itu bisa kita gunakan cara ini. Ya, mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti gitu ya dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.